tolong kita membebaskan diri dari simbolisme yang kadang-kadang tidak substansial. Jadi kalau ada orang pakai lagu Arab itu tidak serta-merta sama dengan Islam gitu ya. Kalau orang tadi kan saya lagunya Avenue Shalom Elohim tadi itu kan endingnya kan itu kan orang bilang kok itu kok lagu gereja dibawakan kan gitu. Kalau Anda lihat notasinya kan notasi barat bukan notasi Arab. Kalau Yesus dulu kan di Yerusalem itu lagunya lagu Arab. Jadi sebenarnya Yesus itu ya rengeng-rengengnya ya rodo Arab. Nah kalau yang di gereja-gereja sekarang itu kan lagu barat semua. Ketika kemudian Kristen melebar sampai ke Eropa kan begitu. Maka kemudian disiplinnya disiplin barat sampai hari ini itu. Sama dengan sampean kan juga saya sudah dikasih tahu teman-teman pendeta, pastor bahwa cemara kan Yesus sendiri kan nggak pernah lihat cemara. Orang ono nih kono suket wae angel ya. Itu kok cemara gitu. Jadi itu cemara itu sebenarnya itu ijtihad, itu hasil ijtihad. Itu muamalah kalau dalam Islam itu hasil muamalah gitu loh. Jadi kayak tempat ibadahnya namanya masjid itu agama. Tapi gentengnya lah budaya toh ya. Begini guys, kue sholat Jumat kudu nutupi aurat, itu agamanya di situ, nilai agamanya. Neng nutupi aurat bi kok wujudnya nganggo kaos karo sarung, itu budaya, betul enggak? Asaki budaya entuk pora dalam beragama. Nek ra entuk budaya berarti diganti alam. Ya, kan banyak orang yang persoalkan budaya itu haram. Berarti kowe nek sembahyang nganggo blara. Kau ubel-ubel gini-gini gitu. Apik banget kowe, jadi budaya itu tidak bisa kita elakkan karena kita hidup itu pasti melakukan budaya kan gitu. Pari ya ditutu kan gitu. Setelah ditutu diliwet kan begitu. Setelah diliwet kasih sayur itu semua budaya. Nek budaya lain tuh berarti mangan pari. Berarti jaran kepang gue. Jaran kepang mangan pari gitu. Kelambi abang? Semarai ya. Saya itu kan akhir-akhir saya itu kan deket sama hampir semua orang lah ya. Misalnya Gus Plus itu saya deket sejak dari bapaknya sampai Mas Yo, sampai anak-anaknya, sampai cucu-cucunya. Nah, Anda kan tahu lagunya Mas Tony Kuswoyo yang judulnya yang dinyanyikan Yon yang judulnya Andaikan Kau Datang. Andaikan kau datang kemari itu ya. Itu Yok cerita pada suatu itu tahun kemarin kira-kira dan ada Anda cari di YouTube ada. Yok cerita itu bukan lagu percintaan laki-laki dan perempuan, Cak. Itu adalah lagunya Mas Tony menjelang meninggal. Dia menyesali hidupnya yang tidak terlalu dekat kepada Tuhan dan kau itu di situ Tuhan, gitu loh. Terlalu dari hidup itu terlalu indah dikenangkan, terlalu indah dilupakan, terlalu sedih untuk dikenang. Ya, itu ya. Jadi yang dimaksud di situ Tuhan. Jadi dia takut nanti sesudah mati kalau ketemu Tuhan terus ngomong piye aku iki. Andaikan kau datang kemari kembali terus jawaban apa yang kan ku beri gitu ya. Adakah yang ku temui untuk kita kembali lagi. Itu artinya mbok entuk ora kuwi urip baleni remedi apa awengi kokean nang silir ya gitu kan upamane lo ya upamane mbok kula dikasih second chance lah ke kesempatan kedua. Baik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pak MH, tadi dikatakan temanya keadilan ya. Kalau di Katolik itu jarang bicara mengenai keadilan, Pak. Jarang. Karena keadilan itu belum ada nilai plusnya. Menggik kudune gitu loh.
Mengki kudune ngono pancen. Nek aku ngresnani wong tuaku ya pancen kudune ngono kuwi. Tapi masalahnya di Indonesia ini untuk sampai ke keadilan saja tidak bisa. Banyak yang tidak bisa. Bahkan walaupun demikian orang Indonesia dikatakan paling bahagia. Arti penjarawe dadah guyu itu ya. Arti penjarawe dadah guyu, nek orang-orang asing itu tutupi isin. Nek wong Indonesia arti penjara saya dadah itu. Ya, seneng misalnya. Seneng gitu ya. Kalau gereja Katolik itu bicaranya bukan keadilan, tetapi kemurahan hati. Kemurahan hati itu lebih keadilan. Dengan murah hati itu orang berbuat lebih. Dan kalau belajar dari Isa Al-Masih itu yang menjadi utama itu hidupnya selalu digerakkan belas kasih, itu jadi dasar. Nah, kalau mau dipakai sederhana, nek wong di rasa mesake itu ora ana wong sengsara. Nek kalau ada orang di rasa mesake, aku mesake wong tuaku, ora ana wong tua sengsara. Aku mesake koncoku, mbuh kuwi Muslim, mbuh Katolik, mbuh Buddha, mbuh Hindu, itu tidak ada orang sengsara. Maka sebagai dasar itu lalu kemudian hatinya digerakkan oleh belas kasih, dan itu nanti akan menjadi kemurahan hati. Dan memang anehnya dalam ajaran Katolik itu biasanya kalau orang itu mengatakan kalau ambil simbol-simbol itu kan yang luar biasa. Itu misalnya kalau Mike Tyson itu gelarnya si leher beton. Lalu kalau si siapa Chris John itu naga. Tapi kalau dalam Isa mengajarkan apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina itu kalau lakukan padaku. Maka ketika memperlakukan orang-orang yang kita anggap hina itu memperlakukan pada Tuhan sendiri. Nah, ini hanya bisa dengan gerakan cinta kasih, belas kasih. Maka kalau di Solo ini juga didasari dengan gerakan pertama belas kasih, di situ tidak akan ada hal-hal yang buruk. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Selanjutnya Pendeta Anton Karundeng dari Kristen, kami persilahkan. Selamat malam. Selamat malam. Shalom Aleichem. Tadi kan sudah dinyanyikan Shalom Aleichem ya. Jadi salam kita sama. Hukum yang terutama bagi orang Kristen adalah mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, seluruh hidup, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi toleransi ada di sana, saudara-saudara. Mengasihi siapapun itu hukum, dan itu harus dipraktekkan mulai dari diri sendiri. Saudara-saudara, saya tidak menyombongkan diri, tapi itu praktek yang memang saya hayati dari hukum agama yang saya anut. Saya punya pembantu sejak istri saya itu umur 14 tahun. Kemudian dia punya cucu ponaan, ikut. Lalu saya sekolahkan sampai lulus sarjana. Agamanya apa? Agamanya Islam. Saya tidak melihat dia dari agamanya, tapi sebagai sesama manusia. Nah, sekarang sudah lulus dan mulai kerja. Kira-kira 8 bulan ini ia bekerja di Solo juga, ikut saya. Ya, saya tidak akan memaksa harus masuk Kristen, tidak. Silahkan, ada tempat sholatnya dan seterusnya. Mau puasa
Bahkan dia sudah istilahnya khatam itu apa ya Pak? Menyelesaikan, ya sudah khatam katanya dia. Saya tidak terlalu mendalami gitu. Saya dorong saja supaya dia melakukan agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita mengasihi sesama manusia, siapapun juga, seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah hukum dari Kristen. Demikian, terima kasih. Ampun. Kok sudah Pak? Ya, masih bisa ditambah Pak? Iya silakan Pak. Ya, Iyalah, kita menganggap ini baru UUD 45-nya. Oh ya, masih yang lain lagi aja. Ini kita sepakati untuk kita bagi-bagi. Jadi saya tak berlagak sebagai orang yang seolah-olah lebih memahami Bapak Pastor dan Bapak Pendeta untuk menyambungkan ke Anda semua yang saya anggap agak kurang memahami dibanding saya. Kenapa ya Pak ya? Jadi saya ingin menjelaskan pada gini, karena ini anak-anak saya, mereka ini namanya generasi milenial. Generasi milenial itu generasi yang paling berperan di dalam menciptakan perilaku dan kecenderungan di sebuah milenium. Maka disebut milenial. Umurnya dari 17, 18 sampai 38, hampir 40. Ini rata-rata begitu Pak umurnya. Dan mereka ini yang paling penting. Kejobo sing wis tua-tua kayak aku ya. Nah, yang dimaksud Bapak Pastor tadi itu gini, pertama, keadilan itu tidak akan pernah tercapai oleh manusia, sudah pasti. Jangankan keadilan, kebenaran juga tidak ada, kebaikan juga tidak ada. Kalau sejati, kalau yang kita lakukan itu hanya menuju kebenaran, menuju kebaikan, menuju keadilan. Jadi yang dinilai pada manusia adalah perjuangannya menuju gawang atau goal keadilan itu. Benar saja yang cuman satu, kan ada benar salah, baik buruk gitu. Terus nanti ada yang lebih inti, adil tidak adil. Terus ada sisi lain, indah tidak indah gitu ya. Satu sisi yang namanya benar saja itu kan juga ada tiga, bener dewe, bener wong okeh, bener kang sejati gitu kan. Bener wong okeh gitu yang membuat sejumlah orang menganggap ini yang benar maka dia bikin Golkar, yang lain oh ini yang benar maka bikin PKS, oh enggak yang itu yang benar tuh yang kayak gitu maka bikin Gerindra, maka mereka terus bikin NU, bikin Muhammadiyah, bikin macam-macam karena ada kebenaran kolektif pada sejumlah orang. Nah itu juga belum tentu benar, orang banyak belum tentu benar, apalagi orang bener dewe gitu ya. Nah, yang membuat kita itu bentrok itu kan karena kelompok-kelompok itu gugu bener dewe kan gitu. Jadi kalau sering saya contohkan ya pitik keluruk ini neng Solo gitu. Kukuruyu. Kalau di Madura Pak, Madura. Kukuruno. Kalau di Sunda kongkorongkong kan gitu. Pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Kukuruyu apa kukurunu apa kongkorongkong? Sing bener PTE. Nah, kan begitu. Nah, jarak antara koko ayam dengan kita mendirikan itu namanya tafsir. Tafsir itu melahirkan madhab dan pengelompokan. Kalau Islam ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi dan seterusnya. Itu karena pendengarannya berbeda terhadap koko ayam, kan begitu. Kita harus saling menyadari bahwa yang benar itu ayam. Ini cuma tafsir saya, kukuruyu. Ini cuma tafsirnya Pak Muzamil, kukurunu. Nah, antara kukurunu dan kongkorongkong harus saling menyadari kelemahan masing-masing. Maka terjadi toleransi, kan begitu. Kalau menganggap benernya sendiri ya itu yang menjadi bentrok. Karena masing-masing egois dan egosentris terhadap kebenaran yang mereka yakini. Saya, teman-teman sekalian, selalu mengatakan kepada Anda, nek aku ngomong opo wae aja dipercaya, kan gitu kan? Anda percayanya jangan ke saya itu cuma mengantarkan sejumlah bahan dan cara berpikir supaya kamu mengolahnya. Nanti kamu akan menemukan apa yang kamu percaya secara otentik dari pikiran dan hatimu sendiri. Jangan percayanya kepada saya. Jadi antara Anda dengan Tuhan itu jangan ada siapa-siapa. Anda sama Tuhan itu langsung.
bahwa Anda mendengarkan pastor, kiai, ulama, pendeta, biku, dan seterusnya, itu wacana. Tapi dia tidak mewakili Anda, dan dia tidak bisa menyelamatkan Anda. Apakah pastor bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah kiai bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah ketua majelis ulama bisa menyelamatkan umat? Tidak bisa. Apa ketua NU menyelamatkan Nadhiin? Tidak bisa. Hanya Anda sendiri yang bisa menyelamatkan dirimu di depan Tuhan. Maka kalau Anda beribadah kepada Tuhan, jangan ada siapa-siapa. Dan saya tidak mau ada di antara Anda dengan Tuhan. Susahnya pimpinan-pimpinan agama seneng manggon kuno kui. Jadi menjadi gerhana dia di tengah-tengah antara Tuhan dengan umatnya, gitu loh. Karena di sini nih akses eksistensi kepemimpinan ada di situ, terus dia duwe apa jabatan, terus dia nanti punya akses ekonomi, kan begitu. Nah, saya tidak mau ada di situ, dan saya tidak mau Anda percaya. Saya kesini supaya Anda percaya sama Allah, tidak percaya sama saya, gitu loh. Nah, aku dipercaya kok aku disindir sama Allah, gitu loh. Siapa panutanmu? Cak Nun gitu ya, pane. Terus Nabi Muhammad ketemu aku panutan nih ya, ngono gitu. Amoter ta aku. Aku nak disindir-sindir kaya ngono kuwi lah. Aku ya mulane aku aja dadi panutan. Kowe ora iso ngenut aku, wong aku dudu kowe dudu aku. Sing iso kok ambil dari aku adalah sebagian yang relevan terhadap kamu, sebagian dari kecenderungan saya yang pas untuk kamu. Dan kalau kamu teruskan, kamu sebenarnya bukan niru saya, kamu meniru orang yang pihak yang sebelum saya, entah itu Nabi, entah itu Tuhan sendiri, bukan sayanya. Saya cuman akselerator dari nilai dan kecenderungan itu, betul enggak? Betul enggak, teman sekalian? Itu yang pertama. Kemudian untuk menjelaskan yang Bapak Pastor kemukakan tadi, kemurahan hati itu kalau di dalam Islam Halim namanya ya. Al-Halim, Allah yang maha murah hati. Sebenarnya murah hati, toleran, lomo itu kan mirip-mirip saja ya. Itu bulatan, terus ada sisi-sisinya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu cinta sosial, cinta yang meluas. Rahim itu cinta yang mendalam, yang vertikal. Karena garisnya ke gravitasi bumi sama ke langit yang satu garis. Jadi Rahim itu garis ke dalam dan ke atas. Kalau Rahman itu garis ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu Rahman, kan gitu. Atau kalau pragmatis, aplikatif, yang dimaksud Pak Pastor tadi itu ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir dari dirimu, tidak karena disuruh, tidak karena diwajibkan, gitu loh. Itu namanya ihsan. Jadi kalau ingin anakmu seperti itu, jenenge ihsan. Utawa nek kepingin entuk ihsan, goleke kanca sing jenenge ihsan. Gitu. Biar carane ben entuk terus, wong bocah iki seneng lomo gitu, ngekeian gitu kan. Nah, itu namanya kemurahan hati. Masalahnya teman-teman sekalian, kemurahan hati itu tidak bisa jadi aturan, tidak bisa menjadi sistem, tidak bisa menjadi hukum positif. Sementara kita ini bernegara. Kalau bernegara itu harus ada kompromi untuk menyepakati pasal-pasal yang disebut hukum positif, kan begitu. Ada perdes sampai permen sampai kepres sampai konstitusi dan undang-undang KUHP dan seterusnya. Itu semua hukum positif. Itu semua bukan untuk adil, tapi alat untuk menuju keadilan. Karena keadilan yang sebenarnya tidak pernah bisa Anda capai, tapi kita berjuang. Jadi ukuran manusia adalah berjuang apa tidak menuju ke sana, kan gitu. Jadi bukan adilnya tercapai, tidak mungkin tercapai, benar aja belum tentu tercapai kok. Apa yang saya yakini benar malam hari ini, mungkin nanti pulang ke Jogja saya ragu sendiri sama kebenaran saya, karena saya menemukan kebenaran yang lebih tinggi dari yang tadi saya omongkan. Betul enggak? Makanya Allahu Akbar, kalau Anda riayan itu, Allahu Akbar artinya bukan Allah maha besar, tapi Allah yang maha lebih besar. Lebih besar itu kan berarti gak leren. Lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih terus, tidak berhenti-berhenti. Dia dinamis, jadi dia tidak statis. Bukan Allah yang maha besar seolah-olah dia material yang ukur kebesarannya bisa diukur, enggak. Allah itu maha lebih besar. Kok maha lebihnya itu apakah Allah
memuai gitu. Biyen sepiro njur sepiro ngono. Bar sak Gunung Kelut njur sak Gunung Semeru ngono. Ora. Di dalam kesadaranmu Tuhan itu makin lama makin agung, kan begitu. Makin lama makin agung. Jadi tidak pernah berhenti engkau mengagumi, mentakjubi Allah, sehingga disebut Allahu Akbar. Kalau Allah Maha Besar, bahasa Arabnya Allahu Kabir. Kalau orang yang besar badannya, bukan Allah, rojulun kabir, K-nya yang panjang. Kalau Allah, baknya yang panjang, kan gitu. Kabir sama kabir gitu. Kalau akbar itu maha lebih besar itu. Jadi tidak pernah berhenti. Maka Bapak yang dijelaskan oleh beliau tadi adalah Anda tidak bisa terus-menerus mengandalkan perintah agama atau syariat, mengandalkan hukum negara, mengandalkan kewajiban-kewajiban sosial. Anda harus melahirkan toleransi dan perdamaian dan kesejukan dunia ini melalui hatimu sendiri yang penuh kemurahan. Itu yang dimaksud beliau tadi. Artinya kalau cari wali kota, cari bupati, cari presiden itu salah satu kriterianya kayak wonge loman ora gitu loh. Kayak wonge sayang ora karo wong cilik, kan gitu. Tujuan bukan kredibilitas apa akuntabilitas apa mana sih jenis kayak akseptabilitas, integritas. Lah piye lemu mudeng? Ora mudeng, mesti ora mudeng, tas-tas kuwi mesti ora mudeng. Wis ora mudeng. Lah pokoke ngene lho, kae ketoke raine ketoke kok ya apik ya, gitu aja. Nganggo ilmu katuranggan aja gitu loh. Gitu loh sebenarnya. Oke ya teman sekalian, paham ya yang bisa beliau adalah betapa pentingnya manusia mengolah dirinya untuk punya output murah hati di tengah sistem yang tidak bisa dijamin, di tengah hukum yang sangat relatif, di tengah jika salah apa tidak akan kebingungan, ya, di tengah begitu banyak kasus-kasus nasional yang tidak jelas posisi hukumnya, gitu ya, di tengah reshuffle yang tidak jelas alasannya apa kok dia diganti dan alasannya apa kok dia yang menggantikan, begitu, semua tidak ada alasannya. Nah, andalan sementara di antara kita adalah kemurahan hati. Beliau tadi menganjurkan yo nek ngono antar kelompok beragama di Solo ini nek iso menomorsatukan kemurahan hati, kan begitu. Kalau mengandalkan perjanjian atau mengandalkan hukum-hukum positif, hukum positif itu rendah derajatnya. Misalnya orang mencuri dihukum, kan begitu. Dia tidak, hukum itu tidak ngerti mencuri karena apa, tidak peduli. Sing penting kue nyolong. Bahkan sekarang orang belum menteror sudah disebut teroris. Durung ngapa-ngapa kuwi. Wis dicap teroris terus dihukum dan boleh dibunuh. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional. Kan tidak boleh mengadili identitas, Pak. Tidak boleh ini ngecap kowe PKI ndur tak hukum ra iso. Kowe kafir tak hukum ra iso. Nek kowe mateni wong lagi dihukum, kowe nyolong dihukum. Yang dihukum itu perbuatannya, meskipun yang mengalami hukuman adalah pelakunya. Tetapi titik hukuman itu berdasar perilakunya, bukan berdasar identitasnya. Sekarang kan identitas sudah diadili. Ini dicurigai kelompoknya Santoso digerebek, kan begitu. Nah terus piye nek ngene iki? Nek ngene aku iso ngarani kowe iki sesat, iki sesat. Terus dhek duwe kanca-kanca iki sak anake sesat kabeh. Terus nanti saya hukum Anda, ndak bisa dong. Jadi hukum positif itu lemah. Apalagi hukum positif yang subjektif seperti itu. Itu ono sekolah diarani teroris gitu kan, sak piturute. Nah, teman-teman sekalian, malam ini kita mendapat penyadaran dari beliau bahwa wis ojo mengandalkan banyak hal di luar dirimu. Andalkanlah kemurahan hatimu sendiri kepada sesama manusia. Ngoten nggih? Romo nggih? Akan gitu kira-kira. Ngerti to aku, makane kowe ya ta. Lumayan lho, monggo aku ora tau melu misa lho. Nek aku ngerti yo. Artine kanca-kancaku Katolik aku ngerti kebiasaane, habitatnya dan ekosistem rohaninya aku ngerti ket biyen mergo saya temennya Romo Mangun, saya temennya Romo Dighartoko, saya temennya Romo Kuntoro, Romo Van Dongene di Nijmegen, Romo yang di Romo Magnis, Romo Girjito sak pitu tahu. Aku biyen iki tahu dipolo karo pastor-pastor ning Klatenku ning gereja, Pak. Seminggu aku ning kono kuwi ditakoni terus kae.
Jadi aku ijen musuh pendeta semono kae, pastor semono kae. Ning ya dikai nggon sembayang gitu. Jadi saya di situ sendirian dan pokoknya saya jadi orang Islam sendirian hidup di situ. Saya sesi tiap hari itu, berhari-hari itu, dan saya hafal sama teman-teman itu gitu. Dan aku koncone, dan aku sering ganggu-ganggu. Jadi ketika Romo Mangun dulu masih sugeng, itu pernah kami diskusi di LIPI. Romo Mangun ngomong apik banget ya, terus setelah itu saya dan aku ngomong, saudara jangan percaya sama Romo Mangun. Nah, Romo Mangun itu Allah itu politik itu. Romo Mangun itu sebenarnya diem-diem dia punya proyek. Dan itu dia itu membiayai banyak kristenisasi di Indonesia. Romo Mangun kan pucet, biaya kiai nun iki ngono. Pucet iki. Wah, aku tenang kae. Jangan percaya sama beliau. Beliau ini punya rumah makan sedunia. Nek ora percaya kayak delon gambare kae. Lak persis Romo Mangun kae soalnya. Kolonel Sanders kae lho. Yo persis Romo Mangun. Wah, yo asu bajingan wae. Dinosone aku. Lah aku main geguyon, saya kan kalau nggak bisa guyon nggak sedulur ya Mas ya. Nggak sedulur gitu loh. Ya saya guyon sama beliau-beliau semua. Konco-konco kabeh aku dolanan apa jenenge? Guyon kaya ngono dan guyon kuwi kadang-kadang ya kenemenen jenenge wong ora duwe jabatan ya ora apa-apa ta ora macam-macam ya. Ora duwe jabatan, ora duwe posisi, ora papane ra cetha, pangane ya sok-sok ana sok-sok ora ana. Nek ming apa jenenge sandange sing cetha kan gitu kan. Oke, teman-teman sekalian, kita satu nomor lagi kemudian kita teruskan bapak-bapak dari agama-agama yang lain gitu ya. Satu nomor ini saya minta seperti biasanya Mas Doni sama Mas Imam. Nanti kita teruskan Mbak Novia lagi, Mbak Nia dan seterusnya. Nyun sewu. Ini persembahan khusus untuk bapak-bapak. Ini Kiai Kanjeng ini memperjuangkan titik adil. Jadi ojo Jawa tok ning yo ojo Barat tok ning yo ojo Arab tok. Kabeh iki nek iso dikai porsi yang seimbang dan menuju keadilan satu sama lain, kira-kira gitu. Bahasanya kalau di daerah Merapi, Jawane digawa, Arabe digarap, Barate diruwat, kira-kira gitu kan ya. Ora apa-apa karo wong Barat ya ora apa-apa ning diruwat sik. Arab ora apa-apa mlebu ning digarap sik. Aja njur kowe dadi wong Arab, kowe iki wong Jawa ya. Kowe iki cublak-cublak suweng, siapa apake. Kowe dudu wong Arab. Kaya dudu wong Jawa. Dan Anda jadi orang Jawa itu yang mewajibkan adalah Allah, yang mentakdirkan adalah Allah, dan kita harus taat. Gue gelem ora gelem gue dikasih dogma oleh Allah. Anda itu kan dogma. Iso kok nyang ora? Iso kok nyang ora? Kowe iki kowe iso kok nyang ora? Mboten to, berarti gue dogma. Dan itu takdir, wis ora iso kok bantah. Gue menyerah wae. Rasa ngeyel, mbok kula dadosaken putrane Donald Trump. Rasa ngono kuwi, wis pokoke kowe ngono kuwi trimon, wis alhamdulillah. Sebagaimana saya juga begitu kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbenah diri untuk hidup lebih bermakna. Salah satu aspek utama dari fungsionalitas kesejahteraan adalah pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mencapainya. Banyak orang meyakini bahwa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan melibatkan keselarasan antar pikiran, tubuh, dan jiwa. Ini mungkin dicapai melalui praktik spiritual, meditasi, olahraga, atau berbagai kegiatan yang mengarah pada keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Selain itu, fungsionalitas kesejahteraan juga mencakup konsep tentang karma atau hukum sebab akibat. Banyak kepercayaan menyatakan bahwa tindakan kita saat ini akan memengaruhi nasib dan kebahagiaan kita di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk bertindak dengan penuh kesadaran dan kebaikan hati,
karena hal ini akan mempengaruhi perjalanan hidup mereka. Dalam masyarakat modern, konsep fungsionalitas kesejahteraan seringkali disertai dengan praktik-praktik seperti yoga, meditasi, dan pengembangan diri. Ini mencerminkan dorongan universal manusia untuk mencari makna dan tujuan dalam hidup, serta upaya untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan mendalam. Namun penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang fungsionalitas kesejahteraan dapat bervariasi secara signifikan antara individu dan kelompok. Apa yang mungkin merupakan jalan menuju kebahagiaan bagi satu orang mungkin tidak sama bagi yang lain. Oleh karena itu, penting untuk menghargai keragaman dalam keyakinan dan praktik sambil tetap terbuka terhadap pemahaman yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, fungsionalitas kesejahteraan memainkan peran yang penting dalam kehidupan manusia. Ini tidak hanya mempengaruhi cara kita memandang dunia dan tindakan kita sehari-hari, tetapi juga merupakan landasan bagi pencarian makna dan tujuan dalam hidup. Dengan memahami konsep ini secara lebih mendalam, kita dapat mengembangkan kesejahteraan yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi kesesuaian merupakan konsep yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah solusi atau rencana yang diinginkan mendekati atau menjauhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ini merupakan jenis fungsi tujuan yang membantu dalam merangkum informasi tentang seberapa baik suatu solusi atau rencana sesuai dengan harapan atau ekspektasi yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, fungsi kesesuaian mengukur jarak antara apa yang diharapkan atau diinginkan dengan apa yang sebenarnya terjadi atau direalisasikan. Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu solusi atau rencana berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin kecil jarak antara harapan dan realisasi, semakin besar kesesuaian atau keberhasilan solusi tersebut. Dengan menggunakan fungsi kesesuaian, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas suatu tindakan atau keputusan. Misalnya, dalam konteks pengembangan produk, fungsi kesesuaian dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik produk tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Namun, penting untuk diingat bahwa fungsi kesesuaian tidak selalu bersifat objektif atau mutlak. Ekspektasi dan tujuan yang telah ditetapkan dapat bervariasi antara individu atau kelompok, sehingga penilaian terhadap kesesuaian satu solusi dapat bersifat relatif. Oleh karena itu, dalam menggunakan fungsi kesesuaian, penting untuk mempertimbangkan konteks dan perspektif yang berbeda-beda, serta mengakui bahwa evaluasi tersebut dapat dipengaruhi oleh subjektivitas. Dalam konteks pengambil keputusan, pemahaman tentang fungsi kesesuaian dapat membantu dalam mengidentifikasikan kelebihan dan kelemahan suatu solusi, serta membantu dalam memilih tindakan atau rencana yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam
serta untuk selalu mencari bukti yang solid sebelum membuat kesimpulan atau mempercayai suatu keyakinan. Ini membantu kita untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap anggapan yang dapat menyebabkan penderitaan atau konsekuensi negatif lainnya dalam kehidupan kita. Seringkali kegagalan untuk melakukan pemahaman yang seksama terhadap diri sendiri dan kebutuhan kita sendiri dapat mengakibatkan penderitaan dan kekecewaan. Namun, refleksi dan pengalaman seperti yang Anda bagikan dapat menjadi pelajaran berharga. Ini memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu dan untuk memperkuat koneksi dengan nilai-nilai dan keinginan yang benar-benar penting bagi hidup kita. Melalui pengalaman, kebijaksanaan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari mereka adalah langkah pertama yang penting dalam mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam dan memperbaiki fungsi kesesuaian kita dengan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Teruslah menjaga kesadaran ini dalam setiap langkah Anda ke depan dan gunakan pengalaman ini sebagai pendorong untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik setiap hari. Maka, perbedaan antara anggapan dan kesimpulan haruslah dibedakan dengan seksama. Anggapan adalah sekedar anggapan atau asumsi awal yang memerlukan pengujian dan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Sementara itu, kesimpulan adalah hasil dari proses analisis yang lebih dalam berdasarkan bukti-bukti yang ada. Penting untuk kita selalu mengupdate anggapan kita dari waktu ke waktu. Hal ini berarti kita perlu bersikap terbuka terhadap informasi baru dan berani mengubah pandangan kita ketika ada bukti yang menunjukkan perlunya perubahan. Sikap ini memerlukan ketekunan dan ketelitian, terutama dalam mengelola anggapan kita agar tetap relevan dengan realitas yang terus berubah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.